Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, berikut ini saya akan mengulas spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mazda VX1 1,4 tipenya V manual tahun 2013. Nah, ini tampilan sekilas ya. Tadi dari sisi kiri, terus kanan serta bagian depan. Sekarang kita langsung periksa saja apa saja yang ada di mobil Mazda VX1 ini. Nah, ini bagian depan. Nah, untuk lampu dia sudah kristal reflektor. Nah, di sini lampu besar, lampu dim. Di sini ada lampu kecil, di sini ada lampu sen. Di bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp, ada kristal reflektor. Nah, perbedaannya dengan R3, dia di sini ada tambahan ya, tambahan semacam bibir nih ya, kiri dan kanan. Nah, untuk grill, nah ini dia grillnya ada list chrome panjang, ada lambang Mazda. Jadi Mazda ini sebenarnya spesifikasi secara teknis sama persis dengan R3 ya, termasuk mesin, kaki-kaki dan semuanya. Nah, di sini ada kisi-kisi juga buat menambah pendinginan pada mesin. Nah, lampu sebelah kiri, nah ini lampu besar, lampu dim, kristal reflektor. Ini lampu kecil, sama di sini lampu sen, dan di bawah juga ada fog lamp ya. Nah, untuk di bagian kap mesin, nah ini kap mesin dia polos. Nah, sedangkan untuk semprotan wiper ada di atas sini, ada dua, sama wipernya ada dua untuk bagian depan. Nah, di bagian atas ada antena radio di bagian atas. Nah, untuk di bagian samping fender, nah ini ada emblem VVT menunjukkan mesinnya, terus ini bannya. Nah, bannya ini mungkin sekitar 40-50%. Nah, terus untuk velgnya dia sama persis juga sama mobil R3, yang beda cuman di emblemnya Mazda. Baut 5, rem depan cakram. Nah, terus untuk ukuran ban sendiri ini dia di 185/65 R15. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada kayak semacam body kit ya. Nah, ada dilengkapi dengan list body. Nah, untuk spionnya dia sewarna body, dia sudah elektrik, sudah ada sennya, tapi dia belum retract. Seperti itu. Oke. Nah, untuk tuas buka pintunya dia modelnya model tarik ya, sewarna dengan body. Nah, sekarang kita periksa saja nih, mulai dari bagian depan ya, kita buka. Oh, lupa saya, ini kuncinya dia sama seperti R3 ya, cuman beda emblem doang. Dia sudah tergabung dengan remote. Jadi kalau misalnya kita buka, kita coba dulu nih. Kalau misalnya kita buka sekali, dia akan terbuka bagian pintu supirnya saja. Jika kita buka sekali lagi, dia akan terbuka ke semua pintunya. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian door trim. Nah, door trim dia warnanya warna beige. Di sini ada warna silver. Nah, ini sudah di retrim ya, karena dia jok sama ini sudah di retrim dengan bahan semi kulit. Nah, di bagian sini ada tuas buka pintu. Ini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada buat pengaturan electric mirrornya. Nah, di bagian sini ada tombol buat central lock, ini buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Nah, di sini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Ada kisi-kisi speaker, cup holder, serta ada tempat penyimpanan terbuka ya. Oke. Nah, kita bisa lihat juga nih, kalau dalam mencari mobil bekas, pastikan bahwa sealer pintu ini kondisinya aman. Karena apa? Karena apabila sealer pintu cacat, berarti ada kemungkinan indikasi pintu sudah reparasi, dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nanti satu persatu juga di video ini akan kita lihat. Nah, ini untuk jok bagian depan. Nah, jok bagian depan dia terpisah antara supir dan penumpang. Senderan kepala juga terpisah, bisa dinaik turunin ya secara terpisah. Nah, terus habis itu untuk seat belt dia 3 titik, ada 2, sudah ada pengaturan level ketinggiannya. Nah, untuk jok supir ini dia bisa reclining sama bisa maju mundur. Nah, di bagian sini ada tuas nih buat buka pengisian tangki bensin. Nah, terus kita ke bagian bawah, kita periksa. Nah, ini salah satu kita periksa indikatornya untuk memastikan mobil bebas banjir, tidak ada karat di kolong dashboard. Nah, ini pedal, dia pedal kopling karena manual ya. Kopling, ini pedal rem, di sini ada pedal gas. Nah, di bagian kolong jok
juga, masing-masing jok juga kita periksa juga. Pastikan bahwa dia aman, tidak ada karat dan sisa-sisa lumpur. Nah, terus di bagian sini ada handle untuk buka kap mesin. Nah, kita ke atas lagi, di sini ada tombol buat ini fog lamp depan. Ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada kisi-kisi AC. Nah, ini colokan kunci ada di sini. Sekarang kita coba colokin kunci. Nah, kita periksa. Ini display speedometer, posisi on, sekarang posisi nyala. Nah, pastikan bahwa starter mobilnya itu jreng ya, untuk memastikan mobil aman. Kalau dia nyalanya tidak jreng, berarti ada kemungkinan di aki ya, aki desoak atau dinamo starternya bermasalah. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada level suhu mesin, di sini ada indikator RPM. Nah, di sini kalau handbrake posisi on dia nyala. Nah, di sini ada trip A, trip B bisa. Sini kilometer di 194.000. Ini jam digital. Nah, ini seatbelt supir tidak digunakan, nyala. Nah, di sini pintu apabila kebuka ada yang atau renggang dia nyala. Nah, di sini ada ini indikator buat kilometer ya, kilometer per jam. Nah, di sini indikator buat isi tangki bensin. Nah, di sini ada panah nih. Kalau dia ke sebelah kiri, berarti pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang kita maju. Nah, di sini ada tuas buat lampu besar kecil, lampu sen serta lampu dim. Nah, di sebelah kiri ada tuas ini buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah, terus kita ke bagian sini. Nah, untuk bagian tengah setir, nah di sini ada emblem Mazda. Nah, belum dilengkapi dengan airbag. Nah, di sini ada pudar-pudar karena pemakaian dan ditutupin dengan sarung ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Nah, ini ada list warnanya warna silver. Kisi-kisi AC ada 2 di bagian tengah. Dan di sini ada lampu hazard. Kita ke bawah lagi, audio standar masih bawaan pabrik. Dia sama persis dengan punyanya R3. Nah, ini bisa radio FM AM. Terus habis itu sama CD ya, CD MP3 juga bisa. Sama kalau nggak salah USB juga bisa. Nah, kita ke bagian bawah lagi. Nah, di sini ada buat suhu, pengaturan suhu, kecepatan angin AC ada 4 level. Nah, di sini buat arah semburan angin AC. Nah, terus di sini ada ventilasi luar dalam. Di bawah sini ada power outlet ya 12 volt. Di sini ada colokan USB. Sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder. Nah, di sini tuas manual nih ya. Manual 5 kecepatan plus mundur. Oke, nah di bagian sini ada rem tangan. Tuas rem tangan, di sini ada kunci seat belt. Nah, di kunci seat belt juga bisa kita periksa nih. Kalau di dalam ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di bagian sini kisi-kisi AC. Nah, di sini ada cup holder nih. Modelnya model tekan, dia kayak begini. Nah, kalau nyimpan minuman dingin enak, jadi kesegarannya masih bisa bertahan. Di sini ada list silver, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, masih lengkap juga, jadi buku servis, buku manual juga masih ada. Oke. Terus kita lanjut. Bagian door trim, di sini ada kisi-kisi speaker. Di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Kita ke atas lagi, di sini ada handle tangan buat narik atau dorong pintu. Tuas power window, handle tangan, handle buat buka pintu. Di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, di bagian atas ada handle tangan, modelnya model retract. Sun visor sudah dilengkapi dengan cermin. Terus ada lampu baca, di sini ada spion tapi belum ada pengaturan tingkat kesilauannya. Nah, di sini sun visor ada tempat buat nyelipin kartu atau dokumen-dokumen kecil. Oke. Nah, bagian depan secara keseluruhan kita sudah periksa. Nah, sekarang kita coba ke bagian tengah dan belakang ya. Oke. Nah, ini kita buka dulu jendelanya. Nah, sekarang di bagian belakang. Nah, ini dia handle, modelnya model tarik. Sekarang kita periksa. Nah, door trim warna dominasi beige. Di sini agak abu-abu ya. Sudah di retrim. Nah, di sini buat handle buka pintu, buat lock unlock pintu. Sini buat narik atau dorong pintu. Di sini tuas power window. Ada kisi-kisi speaker, ada cup holder, sama ada tempat penyimpanan terbuka. Sudah dilengkapi dengan child lock ya, child lock sama sealer pintu. Jangan lupa juga kita periksa kondisinya bagaimana. Oke. Nah, ini tampilan bagian tengah ya. Nah, kita periksa juga dulu di bagian tengah. Nah, bagian tengah ini bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Pelipatan bangku bisa
40%, 60% ke depan dan dia rata lantai ya. Oke. Nah, di sini ada senderan kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah, di bagian tengah ini ada senderan tangan. Senderan tangan, terus seat belt ada 2, yang 3 titiknya ada 2 sama yang 2 titiknya ada untuk bagian penumpang tengah. Oke. Nah, terus di bagian sini ada kantong penyimpanan. Terus habis itu sekarang kita periksa ke bagian belakang dulu. Nah, untuk belakang bisa duduk 2 penumpang dewasa. Secara normal ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya, pelipatan bangku 100% ke depan dan dia rata lantai. Nah, terus di bagian sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan kecil, terus ada handle tangan, ada lampu baca, serta ada handle tangan lagi, sama ini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan kecil ya. Oke. Nah, di bagian sini pintu ada kisi-kisi speaker, ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka, handle jika kita mau tarik atau dorong pintu, tuas power window, handle buat buka pintu serta buat lock unlock pintu. Kita ke atas ada handle, modelnya model retract juga. Nah, AC sudah double blower ya, pengaturannya ada 3 kecepatan, kisi-kisi AC-nya ada 4. Nah, di sini handle tangan juga modelnya model retract. Oke. Nah, baris kedua dan ketiga sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk ban ini dia ketebalannya hampir sama, dia rata. Nah, pelek sama ukuran ban juga sama. Bedanya dia tromol ya, masih tromol. Nah, di sini ada karet penahan lumpur. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang sudah dilengkapi dengan spoiler, ada lampu rem, ada buat semprotan air wiper, kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger. Tapi wiper belakang sudah ada. Nah, ini lambang Mazda, ada list chrome. Nih tulisan Mazdanya sama tulisan VX1-nya ya. Oke. Nah, belum dilengkapi dengan ini, belum ada nih sensor parkir, belum ada. Nah, ini mata kucing. Nah, terus lampu kristal reflektor, lampu senja serta lampu belakang, lampu senja serta lampu rem ya. Nah, di sini ada lampu sen serta sini lampu mundur. Sama, ini kristal reflektor juga. Nah, di sini lampu senja, lampu rem, di sini lampu mundur sama lampu sen. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian bagasi ya. Oke. Nah, pintu bagasi juga perlu kita periksa nih sealernya untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak. Terus habis itu juga kita periksa bagian tulangan-tulangan pintu, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Nah, ini bagasi. Nah, di bagian sini ada ini buat penyimpanan toolkit dan kunci dan dongkrak ya. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup, sama di sini untuk menurunkan ban cadangan yang ada di bawah. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, ini pengisian bensin ada di sebelah kiri sesuai dengan tadi panah yang ada di dashboard. Terus untuk ban ketebalannya hampir rata. Nah, di sini dia tromol sama seperti ya kiri kanan yang bagian belakang ya. Oke. Nah, di sini kita periksa door trim juga kondisi juga masih oke. Ini tampilan bagian dalam. Nah, di sini child lock serta sealer pintu juga kita periksa ya kondisinya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, di bagian depan kita periksa. Nah, ini kondisi door trim juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa kondisinya. Nah, ini bagian dari bagian kiri ya, untuk depan sama untuk dashboard. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, spion sama nih, sudah ada lampu, dia warna body, ada emblem VVT. Nah, ban sama ketebalan nama ininya. Sekarang kita periksa bagian terakhir, yaitu bagian mesin. Nah, untuk buka mesin dia agak sebelah kanan sedikit nih di sini. Nah, kita dorong ke bagian kiri. Nah, mesinnya mengusung mesin 1400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin Suzuki R3. Nah, terus kita lihat apa saja yang ada di bagian atas. Nah, pertama kita periksa dulu nih sealer kap mesin untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Terus bagian dalam-dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi. Nah, ini tambahan peredam panas. Nah, di sini buat
ini apa besi buat kita nahan kap mesin apabila kita buka ya, jadi tidak usah dipegang pakai tangan. Nah, apron depan juga kita periksa nih, besi yang memanjang di depan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus kita mulai saja. Di bagian sini ada fan listrik ya, fan listrik juga kita periksa perputarannya masih oke atau tidak. Nah, di sini buat buka ada tutup buat pengisian radiator coolant. Nah, di sini tabung cadangan radiator coolant. Nah, di bagian sini ada kotak buat spring dan fuse apa sih ya? Spring sama relay. Nah, di bagian sini ada aki. Terus ini mesinnya, di atasnya ini yang plastik nih, yang hitam. Ini buat filter udara ke mesin. Nah, di tuas warna kuning nih buat kita cek level oli mesin. Ini buat ngisi oli mesin. Nah, di sini buat pengisian air wiper. Nah, ini modul ABS. Nah, di bagian sini ada buat pengisian minyak rem. Oke. Nah, mungkin ini saja yang ada di mesin Mazda ya. Jadi Mazda VX1 1,4 tipenya V manual tahun 2013. Nah, apabila berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, harga serta deskripsi mobil lengkap saya cantumkan di keterangan video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendara, terus performa mesin, kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, koplingnya, terus habis itu perpindahan giginya juga masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri, nah terletak di sini nih, pas di hook ya, pas di hook. Letak kami ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan. Jadi ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, tinggal masuk dari gerbang utama, ketemu bundaran, terus belok kiri sedikit. Nah, ini Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol tinggal jempol ya. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru kami serta stok-stok terbaru kami. Nah, jangan lupa juga follow di sosmed ya. Sosmed kami ada di Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, serta YouTube. Nah, oke, sekian video dari saya. Di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Mazda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya di share juga, dibagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.